Anda kembali di iNews Today, pemirsa, masih bersama saya Ratu Nabila dan Aldi Hawari. Ya, Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu ya, ini mengabulkan syarat capres cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Ya, pelonggaran syarat ini seolah menjadi karpet merah bagi putra presiden yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang maju pada Pilpres 2024. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diajukan oleh seorang mahasiswa UNS, Almas Sakibiru. Menurut Mahfud, putusan itu bersifat final dan bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang. Mahfud pun berharap keputusan MK tidak menjadi alasan untuk menunda pemilu. Ini menjadi alasan untuk menunda pemilu. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final, ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Prof, ada anggapan ini ada unsur KKN Prof, karena Hakim MK kan pamannya Gibran. Anda tahu saya, itu bukan wilayah saya untuk mengatakan KKN atau tidak KKN. Sementara itu, Ganjar Pranowo menanggapi dingin terkait putusan MK tersebut. Calon presiden dari Partai Perindo menghormati putusan MK yang menyatakan bahwa batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun dengan klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah. Pak Ganjar menanggapi putusan MK, Pak Ganjar? Sudah putus, ya sudah. Bagaimana Pak Ganjar? Apa dinilai menguntungkan Pak Ganjar? Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang usianya di bawah 40 tahun dan digadang-gadang menjadi bakal cawapres menolak berkomentar banyak. Apalagi dikaitkan dengan menjadi bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Saya sudah aktivitas seperti biasa. Putusan MK saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul itu tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres, urusannya para ketua umum, para Diketahui keputusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Lalu, siapa yang diuntungkan dari keputusan MK tersebut? Baik, ini memang putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan berbagai persepsi dan akhirnya jadi polemik di tengah masyarakat ya, Ila ya. Lalu siapa yang kemudian diuntungkan pasca putusan MK? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara Profesor Juanda dan juga Komisioner KPU tahun 2017 Ferry Kurnia. Dan kita sapa langsung, selamat pagi. Sapa Prof Juanda. Prof Juanda dan Kang Ferry. Kang Ferry, kita ke Prof Juanda terlebih dahulu deh, Prof. Ini Waalaikumsalam, Prof. Ini kan memang sudah jadi putusan ya, begitu. Kemudian sudah keluar nih pernyataan, tapi yang menjadi kemudian salah satu highlight-nya adalah dissenting opinion yang diungkapkan oleh salah satu hakim MK yang mengaku bahwa dia juga bingung kenapa bisa kemudian keputusan tersebut berubah dalam waktu singkat, begitu. Akhirnya MK memutuskan terkait dengan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau menjabat kepala daerah atau pernah dipilih lewat pemilu. Tanggapan Prof Juanda? Ya, pertama tanggapan, ada dua tanggapan. Tanggapan terhadap putusan MK dan tanggapan terhadap statement dari Prof Saldi. Tanggapan terhadap Prof Saldi aja bingung sebagai hakim konstitusi yang ikut dalam perhelatan proses mengambil putusan perkara yang kemarin agak heboh itu ya. Nah, yang kedua adalah saya melihat ini terjadi drama hukum yang sangat luar biasa yang dilakonkan oleh hakim konstitusi, khususnya yang mengabulkan ya, karena 5-4 secara keseluruhan tetap
peta perbandingan yang kita lihat kemarin adalah 4 sebenarnya tidak setuju untuk mengabulkan, tapi 5 mengabulkan. Namun demikian secara ketentuan maka bagaimanapun akhirnya putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap mengabulkan dan menerima dengan tambahan lagi norma baru, ya, yaitu perasa atau pernah sedang atau mantan dari kepala daerah, ya. Tapi kepala daerah ini, ya, kalau kita kaji ada 2, ada gubernur, ada kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini tentu sangat mengecewakan saya sebagai ahli hukum yang membidangi ilmu hukum tata negara, ya, yang seharusnya hakim konstitusi yang kita harapkan idealnya itu tetap berpegang teguh pada prinsip konstitusi, prinsip norma konstitusi, prinsip negara hukum, peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum yang berlaku dalam kerangka untuk menegakkan konstitusi, menegakkan hukum dan keadilan. Jadi ada 3 hal yang sangat penting sebenarnya yang harus diwujudkan oleh hakim konstitusi melalui putusannya, yaitu menegakkan konstitusi, menegakkan hukum, dan menegakkan keadilan. Baik, Prof. Dan Jadi ada 3-tiganya tidak tercapai dari putusan. Baik, Jadi menurut Prof. ini Juanda tiga-tiganya ini tidak tercapai melalui gitu putusan ya. MK tersebut, Kita ya. akan mendengar dengan Kang Ferry. Gimana Kang Ferry, kalau menurut Prof. Juanda ini kan 3-tiganya tidak tercapai begitu tadi tujuan dari konstitusi ini. Nah, apakah dari Kang Ferry ini ada tanggapan? Silakan. Karena KPU sendiri kan tanggapannya adalah ya udah menjalankan putusan MK gitu kan. Dari Kang Ferry bagaimana? Ya tentu kalau poinnya untuk penyelenggara pemilu tentunya ya dia harus melaksanakan apapun yang memang menjadi kekuatan hukum. Tapi tentunya karena saya bukan ahli hukum, tidak seperti Prof. Juanda, saya ingin coba membaca dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang tadinya saya betul-betul apresiasi putusan 29, 51, 59 itu luar biasa. Jadi itu memberikan satu kondisi bahwa itulah Mahkamah Konstitusi the guardian of constitution gitu kan. Tapi ternyata dari putusan 90 yang ada, saya melihat ada ketidakkonsistenan dari konstruksi hukum dan konsep yang memang ada dari sebelumnya, dari putusan 29, 51 dan 59 itu sendiri. Ini menjadi catatan penting nih, apa yang kita coba lihat dari aktivitas yang ada, bahwa kita melihat bahwa konstruksi yang dibangun kan open legal policy dan itu menjadi semacam positif legislator bagi si pembuat undang-undang seperti itu. Tapi ternyata memang itu tidak masuk pada putusan 90. Itu yang memang menjadi poin penting. Dan yang memang menjadi catatan penting ini adalah soal alasan yang saya pikir alasan yang kurang memadai terkait dengan soal pembahasan elected official atau yang dipilih seperti itu. Itu yang memang menjadi poin pentingnya yang saya cermati dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang ada tentunya. Dan ini saya melihat bahwa ada melampaui kewenangan yang memang ada seperti itu. Oke, makanya ada juga yang menyindir begitu ya, ada indikasi nepotisme karena salah satu hakim yang punya hubungan kekerabatan gitu, Kang. Tapi kalau bicara soal demokrasi kita sendiri menjelang pemilu nanti Pilpres 2024 yang tinggal menghitung hari lagi sampai pengumuman Capres Cawapres begitu, apa menurut Kang Ferry dampaknya nanti terhadap tenggat waktu nanti pengumuman Capres Cawapres ini? Ya, bisa jadi bagi penyelenggara tentunya dia akan menerima, tapi seharusnya kalau saya sih melihat bahwa ada prinsip hukum, nanti tolong dikoreksi oleh Prof. Juanda, yang memang juga tidak langsung digunakan. Jadi ada upaya yang memang itu bisa jadi diputuskan, tapi itu digunakan untuk pemilu berikutnya seperti itu. Jadi ada juga yang memang dikonstruksikan dalam konteks itu. Nah, kalau sekarang kan langsung diupayakan, sehingga gonjang-ganjing terkait dengan aktivitas proses elektoral yang sekarang ada,
ini semakin menjadi-jadi seperti itu. Yang tadinya dengan guidance of constitution Mahkamah Konstitusi itu yang dianggap bagus lah dengan apresiasi terhadap putusan 295155-nya, tapi ternyata memang akan menimbulkan kegaduhan baru terkait dengan soal, apalagi tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober ini akan ada pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 ini, seperti itu. Baik, jadi akan ada kegaduhan baru dan peta politiknya seperti apa nanti kita akan nantikan begitu ya Kang Ferry. Ini kita ke Prof Juanda lagi, Prof. Kemarin itu kan Hakim Saldi berbicara mengenai ini ada keanehan gitu, kemudian ada perubahan secara cepat. Nah, apakah memang dimungkinkan begitu adanya seperti itu para hakim ini kemudian proses tidak di konsisten dalam begitu. pengambilan keputusan sendiri ya? Prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi memang di dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi itu kan ada 4 tahap. Pertama pemeriksaan pendahuluan, yang kedua adalah sidang, yang ketiga pemusatan rapat permusyawaratan, dan keempat adalah putusan ya. Nah, tentu ini kan sebenarnya yang paling menentukan itu adalah, walaupun memang dalam pemeriksaan pendahuluan itu kan memeriksa secara formil, persyaratan formil apakah layak atau tidak. Tetapi yang paling penting sebenarnya di rapat permusyawaratan itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, rapat permusyawaratan itulah para hakim ini mengajukan pandangan-pandangan hukumnya dengan argumentasi hukumnya, dengan alat-alat buktinya, segala macam kalau memang ada barang bukti ya, tapi itu tergantung pada apa perkaranya. Tetapi misalnya berkaitan yang kemarin itu tentu alat bukti saksi segala macam. Nah, kalau kita lihat ya kemarin itu yang khusus menyangkut perkara yang mengabulkan itu adalah tetap menguji terhadap persyaratan capres dan cawapres, khususnya menyangkut usia 40 tahun. Nah, sebenarnya kalau saya menilai itu hakim konstitusi yang 5 itu sudah tidak lagi berpatokan pada prinsip hukum yang saya sebutkan tadi ya, sebab kalau dikatakan tidak tahu, saya kira itu hal yang tidak benar. Itu pasti dia tahu, tetapi komitmennya untuk menegakkan hukum, memberi keadilan, ini akhirnya saya katakan gitu ya, Prof, ya? Saya katakan putusan hakim yang mengacaukan pikiran dan persoalan bangsa. Oke, baik. Prof Juanda, ke Kang Ferry deh selanjutnya. Kang, ini kalau misalnya kemudian masyarakat menanggapi hal ini dengan bahwa ini mengarah kepada kepentingan politik praktis begitu, kepentingan politik tertentu, kalau Kang Ferry menanggapi ini gimana? Ya, itulah yang sangat saya sayangkan, bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi harus memberikan semacam putusan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, kemanfaatannya, keadilannya, kepastian hukumnya, kan seperti itu. Dan dari putusan itu diharapkan tidak akan menimbulkan polemik atau ketidakpastian lagi. Tapi dengan putusan seperti ini, dan apalagi ada dissenting opinion yang ini sudah menjadi viral di mana-mana seperti itu dari hakim konstitusi yang lain, termasuk dari Prof Saldi Isla misalnya seperti itu, dengan kebingungannya, ini kan juga akan menimbulkan kebingungan baru di tengah masyarakat, apalagi sekarang masuk dalam kontestasi yang memang akan sebentar lagi akan kita hadapi seperti itu. Nah, oleh karena itu ya disitulah harusnya hukum itu tegak
lurus dan itu tidak ada intervensi politik apapun seperti itu. Itu yang memang kita harapkan tadi seperti itu. Jadi dengan putusan-putusan seperti halnya putusan misalnya proporsional terbuka tertutup kan, hakim begitu elegan memutuskan soal proporsional terbuka misalnya seperti itu. Nah, tadinya kita berharap juga seperti ini kan gitu. Jadi tidak ada tentunya semua masyarakat yang berharap keputusan itu tegak lurus, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Iya, tapi bagaimanapun keputusannya sudah ada, bagaimanapun kita sudah terlanjur bingung dan akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Kita serahkan aja ke masyarakat nanti bagaimana proses pemilunya. Semoga masyarakat ini sudah lebih cerdas begitu ya, dan juga memilih pilihan-pilihan yang baik untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Kang Ferry dan Prof Juanda. Baik.